Ada total 7 token. Wang Lin mendapat 2 dari Li Shan, 1 dari sekte Piao Miao, 1 dari sekte Hihuan, dan 1 dari sekte Xuan Dao. Secara total, dia punya 5. Mengabaikan yang merupakan milik korpse sekte, masih ada 1 yang tersisa. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah menemukan semua sekte di lembah Jueming, tetapi dia masih belum menemukan token terakhir. Tentu saja, itu tidak mengesampingkan fakta bahwa seseorang dapat menyembunyikannya di suatu tempat. Dia tidak akan repot mencarinya. Lagi pula, dia sudah memiliki 5 dari 7 token, yang cukup untuk mengamankan tempatnya di medan perang asing. Setelah dia berhenti bertanya-tanya tentang token, dia mulai berpikir tentang pertempuran dalam 2 bulan. Pertama adalah butiran siananya. Dia sudah memulihkan yang dia gunakan sebelumnya dan sekarang memiliki total 3 sekali lagi. 1 adalah biji-bijian tunggal sementara 2 lainnya adalah biji-bijian supercharged dari sekering 2 biji normal. Dia telah membunuh beberapa orang baru-baru ini, jadi dia masih memiliki banyak hal untuk dilalui. Setelah mencari waktu yang lama, Wang Lin mengeluarkan manik-manik bundar. Manik ini hanya 1/10 ukuran kepalan tangan. Itu sangat halus, tanpa desain di atasnya, dan ada beberapa celah di sampingnya. Setelah mengambil manik-manik itu, ia tidak bisa tidak memikirkan lelaki aneh bernama Adai. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Adai padanya. Dia melihat manik saat matanya menyala. Setelah lama, mulutnya melengkung ke atas saat dia tersenyum dingin. Dia meletakkan manik itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang terbang hijau melayang di depannya, tanpa bergerak. Wang Lin merasa seperti sejak energi spiritualnya berubah, ada sesuatu yang terus-menerus menghalangi kendalinya terhadap pedang terbang. Itu tidak mudah seperti sebelumnya. Meskipun kekuatan pedang terbang telah meningkat pesat, pedang terbang yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya bukanlah sesuatu yang akan dia izinkan. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk memperbaiki pedang terbangnya lagi. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mengirimkan energi spiritual untuk mengelilingi pedang terbang. Kemudian, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengambil labu. Pedang terbang itu adalah senjata darahnya yang halus, jadi dia rela mengeluarkan banyak sumber daya untuk itu. Dia mengepalkan giginya dan menuangkan sepertiga cairan yang disimpan di dalam. Di bawah kendali Wang Lin, cairan roh yang diisi dengan energi yin melayang di udara dan terkondensasi ke 1 tetesan air. Tetesan air melepaskan gelombang energi yin yang menutupi gua di es. Wang Lin menunjuk ke tetesan air dan tetesan itu segera bergerak ke arah pedang terbang. Tetesan itu mendarat di ujung pedang dan berguling ke bawah pedang, sampai ujung gagang. Segera, pedang terbang itu menjadi sangat jernih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan darah. Saat dia meludahkan darah, dia melambaikan tangannya dan darah itu berubah menjadi kabut, yang kemudian menutupi pedang terbang yang ditutupi cairan roh. Kabut darah perlahan memasuki cairan. Segera, cairan roh yang menutupi pedang terbang itu berwarna merah terang. Wang Lin menarik napas beberapa saat. Dia memuntahkan lebih banyak darah saat tangannya menciptakan simbol. Setelah setiap simbol dibuat, ia akan melemparkannya ke pedang terbang. Secara bertahap, semakin banyak simbol muncul, dan setelah beberapa saat, semua darah habis. Wang Lin menatap pedang terbang dan tanpa sepatah kata pun, dia memukul dadanya ketika energi spiritual di tubuhnya melonjak. Dia mendorong dadanya ke dalam dan meludahkan sedikit darah esensinya. Wajah Wang Lin menjadi pucat, tapi dia tidak ragu saat dia menggambar simbol dengan darah itu. Semakin banyak simbol yang muncul, bersama dengan bantuan darah esensi, cairan spiritual di sekitar pedang terbang sudah berwarna merah tua dan bahkan berubah menjadi ungu. Setelah setetes darah terkumpul pada saat terbang pedang, Wang Lin berkonsentrasi dan berteriak, "Kumpulkan!" Dengan dengung, pedang terbang bergetar hebat dan mulai bergetar lebih cepat dan lebih cepat. Wang Lin tidak panik saat melihat pedang terbang itu. Tangannya terus-menerus membentuk segel. Tak lama kemudian, energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang mulai mendidih dan mengeluarkan asap putih seolah-olah sedang dipanggang. Semakin banyak asap putih muncul, jumlah cairan menurun. Akhirnya, semua cairan menghilang. Melihat pedang terbang, meskipun masih hijau, ada urat merah di permukaannya dan itu hanya setengah dari ukuran aslinya. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa gagang pedang itu hampir sepenuhnya pergi sebelumnya, rasio gagang pedang adalah 1:5, tetapi sekarang perbandingannya adalah pukul 1:15. Orang pada dasarnya bisa mengabaikan gagang pada titik ini. Apa yang Wang Lin tidak tahu adalah bahwa pedang terbang yang telah disempurnakan darahnya perlahan-lahan berkembang. Begitu evolusi ini mencapai tahap akhir, pedang terbang akan mendapatkan properti Ji Realm dan akan menjadi sangat kuat. Wang Lin menguji pedang terbang dan menemukan bahwa pedang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melacaknya dengan matanya lagi. Menambah kemampuan teleportasi pedang terbang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Paling tidak, jika seorang kultivator formasi inti tanpa harta pertahanan aktif harus dihantam oleh pedang, apakah mereka keluar hidup-hidup atau tidak akan menjadi tidak pasti.
Ini adalah kekuatan Jirealm pada harta ajaib. Itu memungkinkan harta sihir untuk menembus batas-batasnya dan mencapai yang ekstrim. Tapi ketika melawan seorang penanam jiwa yang baru lahir, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, Wang Lin hanya pada tahap yayasan pendirian. Bahkan dengan Jirealm, dia terlalu lemah. Jirealm hanya akan menampilkan kekuatan sebenarnya ketika Wang Lin masuk ke tahap Naschen Soul. Saat itulah teror Jirealm dimulai. Pedang kecil, hijau saat ini bahkan lebih halus. Potongan es biru muncul dan menghilang dari pedang terbang. Itu semua tampak sangat aneh. Wang Lin menelan pedang terbang itu lagi. Matanya berbinar ketika dia menghitung waktu dan mendapati bahwa dia menghabiskan 1 bulan memperbaiki pedang. Wang Lin memutuskan untuk menghabiskan bulan yang tersisa berkultivasi di dalam surga memberontak manik. Dia yakin bahwa dia bisa menembus ke tahap pertengahan pendirian yayasan pada akhir bulan. Begitu dia mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan, dia akan dapat menggunakan beberapa teknik yang kuat, seperti yang dari Korpse Sekte yang akan memungkinkannya memanggil hantu untuk bertarung untuknya. Untuk mendapatkan bendera jiwa dari Teng Huayuan selama pertarungan mereka, Wang Lin memeras otaknya untuk mencari ide. Setelah membuat keputusan, ia mengeluarkan labu dengan cairan roh, menyentuh manik itu, lalu memasuki surga menentang ruang manik. Wang Lin belum lama berkultivasi di dalam manik itu. Melihat ruang tanpa batas, ada massa gas abu-abu di atasnya. Dia merasakan tekanan kuat datang dari gas. Daerah itu dikelilingi oleh lampu tipis dan panjang yang sangat redup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki manik, badan cahaya ini tidak bergerak, tetapi setelah elemen air selesai, tubuh cahaya mulai bergerak secara acak. Wang Lin berdiri di dalam ruang dan mencoba untuk menyentuh badan cahaya, tetapi tangannya langsung menembusnya. Tampaknya Wang Lin dan badan cahaya ini berada di pesawat yang berbeda, jadi tidak peduli sekeras apapun ia berusaha menyentuh mereka, ia tidak pernah bisa. Meskipun ia tidak bisa menyentuh mereka, ia dapat dengan mudah mengendalikannya dengan pikirannya. Hanya dengan pikiran, cahaya akan mulai bergerak, membentuk pola, menyebar, atau mengembun. Selama Wang Lin memikirkannya, cahaya akan bereaksi. Wang Lin telah bertanya kepada si Tunan tentang lampu-lampu itu, tetapi bahkan si Tunan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Menurut si Tunan, manik yang menentang surga ini sangat aneh. Ruang ini hanya salah satu fungsinya. Selain manipulasi waktu, si Tunan belum menemukan hal lain tentang manik-manik itu. Si Tunan hanya tahu bahwa dengan identitasnya sebagai kultivator terkuat di negara peringkat 6, tidak ada seorang pun di planet kultivasinya yang berani untuk mengacaukannya sebelum dia mendapatkan manik itu. Tetapi setelah manik itu menjadi miliknya, beberapa kultivator yang sangat kuat muncul dan mencoba membunuh si Tunan. Mereka memaksanya menyerahkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam surga menentang manik hanya untuk nyaris tidak melarikan diri dengan hidupnya. Si Tunan telah mengatakan kepada Wang Lin sebelum itu berdasarkan analisisnya, orang-orang yang mengejarnya adalah jelas bukan dari planetnya. Si Tunan sangat yakin karena pada saat ia mencapai tingkat kultivasinya saat ini, ia mengenal semua pakar di planet ini, dan bagi seseorang yang disebut sebagai kultivator nomor 1 di planetnya, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Sebagian besar orang yang menyerangnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia dan dia yakin hanya satu dari orang-orang itu yang telah melampaui dia. Jika bukan karena fakta bahwa orang itu bertindak, si Tunan tidak akan menyerahkan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa si Tunan punya banyak teman. Jika hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia tidak akan harus menyerahkan tubuhnya karena dia adalah kultivator nomor 1 di planetnya, memberinya keuntungan bidang rumah. Ketika orang itu bertindak, si Tunan tahu bahwa tidak ada gunanya membuat orang datang dan membantu. Mereka akan mati satu persatu karena si Tunan tahu bahwa tingkat kultivasi orang itu tidak sama dengan tingkatannya. Hati si Tunan membentuk jawaban. Orang itu pasti berasal dari negara kultivasi peringkat 7. Memikirkan jawaban ini, surga yang menentang manik menjadi lebih misterius. Sesuatu yang bahkan negara kultivasi peringkat 7 akan perjuangkan haruslah merupakan harta yang sangat berharga. Si Tunan memberitahu Wang Lin semua ini dan memperingatkannya berkali-kali untuk berhati-hati. Jika ada yang mengetahui tentang manik ini, maka keduanya akan mati pasti. Si Tunan menghitung bahwa jika orang itu benar-benar dari negara kultivasi peringkat 7, maka akan mudah bagi mereka untuk mengirim pesanan pencarian ke negara peringkat 6. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Wang Lin memikirkan semua ini dalam hatinya. Tetapi mengabaikan fakta bahwa surga yang menentang manik mungkin memiliki fungsi lain, hanya saja manipulasi waktu sudah cukup menantang surga. Bagi para kultivator, tingkat pembudidayaan adalah kehidupan. Setiap kali seseorang mencapai tingkat kultivasi baru, masa hidupnya. Selain itu, jangan lupa tentang perasaan berada di atas semua orang begitu kamu berada di puncak. Harus dikatakan bahwa di dunia kultivasi sangat penting. Apa yang dimaksud dengan manusia dan kultivator ki kondensasi untuk kultivator yayasan pendirian? Meskipun mengatakan bahwa mereka bahkan tidak pada tingkat yang sama dengan anjing dan babi agak jelek, seperti itulah dunia kultivasi. Demikian pula, di mata kultivator Naschen Soul, Core Formation dan kultivator yayasan pendirian dipandang sama dengan kultivator manusia dan kondensasi ki.
Dan jika seseorang berada pada tahap transformasi jiwa, maka siapapun di tahap pemutus roh dan di bawahnya adalah orang-orang yang dapat mereka bunuh sesuai keinginan. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan penuh keyakinan. Dia sudah mengalami kerasnya dunia kultivasi. Dunia kultivasi jauh lebih kejam daripada dunia fana dan dia harus menjadi lebih kuat jika dia ingin bertahan hidup. Dia harus menjadi begitu kuat sehingga semua orang takut padanya. Hanya dengan begitu dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Jika tingkat kultivasi aku adalah pemutus roh atau transformasi jiwa, belum lagi Teng Li, bahkan jika aku membunuh seluruh keluarga Teng Huayuan tidak akan berani untuk mengatakan sepatah kata dan bahkan tidak berani pergi mencari orang tua aku. Kekuasaan, semuanya berpusat di sekitar kekuasaan. Hanya setelah menjadi seorang kultivator yang kuat seseorang dapat menentukan kehidupan dan kematian seseorang. Hati Wang Lin kesakitan saat matanya menjadi dingin. Dia mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan indera ilahinya menyebar di dalam ruang mimpi. Tak lama kemudian, kedua tangannya membentuk segel. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih dengan tangan kanannya. Semua lampu berkumpul dan membentuk sebuah pintu. Ini adalah fungsi yang dipikirkan si Tunan setelah Manik yang menantang surga telah menyelesaikan elemen airnya. Menggunakan cahaya di sekitarnya untuk membentuk formasi yang memungkinkan Wang Lin bergerak bebas masuk dan keluar dari ruang mimpi. Wang Lin melangkah ke pintu. Tempat ini masih di dalam surga menantang ruang Manik, tetapi sekitarnya tampak berbeda. Sebelum Wang Lin, ada raksasa setinggi lebih dari 30 kaki yang mengambang di udara sambil duduk bersila. Ada banyak benda yang memancarkan cahaya di sekitar raksasa itu. Setelah memeriksa lebih dekat, sosok raksasa itu sangat polos, tetapi tampaknya ada energi yin yang berkumpul di sekitarnya. Tubuhnya tidak kokoh, terutama dadanya, yang memiliki lubang raksasa dan sepertinya siap menghilang kapan saja. Ada gelombang fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya. Pada titik ini, mata raksasa itu tertutup, tubuhnya bersinar, dan itu benar-benar mengabaikan Wang Lin. Wang Lin menatap raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat jiwa Naschen si Tunan. Setiap kali dia melihatnya, dia terkejut. Dia berpikir bahwa jika Naschen Soul-nya begitu besar, seberapa besar tubuh si Tunan? Si Tunan mengatakan kepadanya bahwa selama tahap transformasi jiwa, Naschen Soul mentransformasikan dan menjadi lebih besar. Namun, tubuhnya tidak tumbuh sama sekali dan Naschen Soul hanya sebesar ini ketika itu di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengeluarkan labu, mengambil tegukan besar, dan mulai menyerbu ke tengah tahap pendirian yayasan. Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena si Tunan pernah mengatakan kepada Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantunya pulih. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, batas waktu persidangan untuk memasuki negara asing medan pertempuran sudah hampir tiba. Banyak kultivator telah tiba di luar lembah Jueming berbulan-bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk menyaksikan satu-satunya jalan keluar lembah Jueming. Semakin banyak kultivator tiba, area di luar lembah Juming menjadi semakin hidup. Tentu saja, jika ada orang dengan dendam bertemu, mereka akan memulai pertarungan besar. Karena medan perang asing terbuka setiap 100 tahun, daerah dalam 1000 km dari lembah Juming telah disiapkan dengan bangunan. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan perang asing mengumpulkan semua kultivator top di Sao. Ketika waktu untuk medan perang asing untuk membuka sudah dekat, bangunan ini menjadi tempat pasar terbesar di Sao. Semua kultivator di Sao bertemu di gedung-gedung ini, membuatnya sangat hidup. Banyak materi dan harta sihir langka muncul di sini. Pada hari ini, banyak kultivator berkumpul di luar Jue Lembah Ming. Ada para kultivator dari semua sekte yang banyak di Sao. Selain dari sekte yang sangat besar, yang memiliki area mereka sendiri, semua orang terkumpul dalam kelompok. Orang-orang yang tersisa berasal dari keluarga yang sangat kecil, sekte kecil, atau kultivator independen. Keluarga kecil ini, sekte kecil, dan kultivator independen tidak memiliki hak untuk memasuki medan perang asing. Mereka muncul berharap untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan perang asing terbuka, sejumlah besar energi spiritual bocor. Menyerap sedikit energi spiritual itu sama dengan kultivasi berminggu-minggu. Melihat bahwa lembah Jueming akan segera dibuka, semua orang menemukan tempat untuk menunggu pembukaan. Di siang hari ini, langit biru dan matahari tinggi di langit. Suhu perlahan-lahan naik. Itu sangat panas, tetapi tidak ada kultivator di luar berpikiran saat perhatian mereka terfokus pada keluarnya lembah Jueming. Kultivator dengan pengalaman semua tahu bahwa lembah Jueming akan terbuka tepat pada siang hari. Jika seseorang melihat dari langit di lembah Jueming, mereka akan menemukan bahwa itu berbentuk seperti labu. Mulut Goaward adalah satu-satunya jalan masuk. Di setiap sisi pintu masuk ada dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk ada formasi segi 8. Formasi itu tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, Naschen kultivator jiwa dari sekte setan berkumpul. Di antara mereka adalah sosok Teng Huayuan yang kurus. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh saat ia menatap formasi di pintu masuk. Formasi menjadi lebih cerah dan lebih cerah, kemudian 8 orang perlahan berjalan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan bendera.
Dia meremas bendera dan salah satu jiwa di dalamnya menghilang. Melihat 8 orang berjalan keluar, para kultivator sekte Jue Ming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka datang di luar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah yang kehilangan token mereka. Aku ingin tahu sekte mana itu. Apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang keluar memiliki jumlah orang paling sedikit. Mereka keluar. Aku melihat Yo Yu. Mereka adalah murid dari sekte Piao Miao. Piao Miao kehilangan token mereka terakhir kali dan sekarang mereka kehilangan itu lagi. Tampaknya salah satu yang terbesar dari sekte ortodoks tidak sehebat itu. Jika Futian Sek aku pergi, kita mungkin akan lebih kuat. Saudara Zhang, orang terkuat di sekte kamu hanya pada tahap awal formasi inti. Sekte Piao Miao dapat mengirim leluhur dan mereka akan memusnahkan sekte kamu. Jika kamu bertanya kepada aku, sekte Piao Miao gagal karena para murid dari sekte setan terlalu kuat. Membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi. Semua leluhur Naschen Soul dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini, kepala sekte Piao Miao sekte, wajah Xin Hai, gelap ketika dia diam-diam menatap ke arah pintu masuk. 8 anggota Piao Miao sekte berjalan keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar obrolan mereka, wajah mereka memerah ketika mereka berjalan dengan kepala menunduk ke arah Xin Hai. Xin Hai berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk hak memasuki medan perang asing. Dia mengirim total 25 murid. 3 berada di tahap akhir dan 8 di tahap tengah yayasan pendirian. Meskipun murid yang tersisa semuanya pada tahap awal, dia membagikan banyak harta sihir. Dia sudah mati menetapkan kualifikasi kali ini, apapun yang terjadi, tetapi melihat sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Sementara Xin Hai sedang melihat 8 murid, leluhur Yuan Tian Sekte, bernama Shangguan Yun, ada di dekatnya dan menertawakannya. Dia berkata, Brother Xin, bukan masalah besar untuk kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan perang asing. Membersihkan medan perang asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang hidup. Sekarang kamu tidak perlu khawatir tentang murid-murid kamu lagi. Hanya 100 tahun sampai yang berikutnya. Xin Hai mencibir, Saudara Shangguan, tidak perlu sarkastik di sini. Karena aku kalah taruhan, aku tidak akan mundur atas persetujuan kami. Dengan itu, dia melihat ke 8 murid dan dengan murung bertanya, kakak magang tertua kamu meninggal? Salah satu dari mereka berlutut di tanah dan berbisik, mereka semuanya mati, semua murid lainnya sudah mati. 7 sisanya semua berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Shangguan Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di wajahnya dia menunjukkan belas kasihan saat dia dengan diam-diam menggelengkan kepalanya. Wajah Xin tenggelam ketika dia berkata, begitu banyak orang mati. Baik. Sekte mana yang membunuh mereka? Murid pertama yang berlutut di tanah ragu-ragu. Xin Hai melambaikan tangannya dan penghalang mengelilingi murid sekte Piao Miao. Shangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir dalam hatinya. Setelah memblokir indera ilahi orang lain, Xin Hai memberi isyarat agar murid itu berbicara dan murid itu dengan cepat menumpahkan segalanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin mendengus dan berkata, kalian tetap di belakangku. Aku harus melihat siapa dia sebenarnya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan penghalang menghilang. Shangguan Yun, yang ada di samping, berkata, mengapa rekan kultivator Sumei tidak ada di sini? Xin Hai memandang Shangguan Yun dan berkata, kakak senior pergi untuk menyambut utusan dari Menara Surga. Aku percaya dia akan segera datang. Pada saat itu, formasi menyala lagi. Semua orang di luar lembah berhenti mengobrol dan berbalik untuk menonton. Tai Huayuan mengepalkan tinjunya saat ia dengan muram menatap formasi. Dia sudah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan untuk berteleportasi di sebelahnya dan membuatnya menderita semua siksaan di dunia. Formasi bersinar cerah dan 13 orang berjalan keluar. Wajah Teng Huayuan menjadi lebih suram saat ia mencubit jiwa lain di bendera. Dia menyeringai di dalam hatinya. Wang Lin, jika kamu benar-benar kedinginan, tidak peduli dengan keluargamu dan tidak keluar, maka aku akan mengakui bahwa aku meremehkanmu. Tetapi bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, begitu aku mencapai tahap pertengahan Naschen Soul, aku dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukan kamu. Para kultivator di luar lembah mulai berbicara lagi. Pertarungan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, yang pertama keluar selalu memiliki paling banyak orang dan kemudian jumlah orang berkurang dari sana. Mengapa grup kedua memiliki lebih dari grup pertama? Aneh. Aku merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Sekte apa kali ini? Jika ada di antara kamu yang tahu, bicaralah dengan cepat. Ini Hihuan Sek. Aku tahu pelacur itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium bau busuknya. Itu benar. Itu adalah Sekte Hihuan. Saat orang berbicara, wajah 2 kultivator jiwa Naschen dari Sekte Hihuan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi gelap.
Mereka menghela nafas ketika mereka saling memandang, kemudian ekspresi mereka kembali normal. Para murid dari Sekte Hihuan bergegas dengan muram ke arah Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Murid wanita terkemuka dengan cepat melemparkan giok transmisi suara kedua kultivator Naschen Soul ketika mereka tiba. Chen Yuan mengerutkan kening. Dia menempatkan batu giok di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menatap Wang Ying dan bertanya, apakah ini benar? Wang Ying dengan hormat berkata, leluhur, kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Para murid di belakangnya semua sepertinya sudah tahu isi batu giok dan semua dengan cepat mengangguk. Chen Yan memandang semua orang, lalu mengambil batu giok dari Chen Yuan. Setelah memindai batu giok untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan tawa dingin dan menghancurkan batu giok menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks memandang mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera berbalik dan melihat Xin Hai mengangguk pada mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Xin Hai ketika murid-murid Piao Miao sekte keluar, tetapi tidak bisa menebak mengapa. Namun, setelah melihat batu giok, mereka menyadari apa yang terjadi. Teng Huayuan mengerutkan kening saat dia melihat ke Chen Huan, Chen Yan, dan Xin Hai. Dia tiba-tiba merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berspekulasi sebentar, dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia mendengus dingin dan menghancurkan jiwa lain di bendera. Pada saat itu, tidak hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lain menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu apa yang bisa dikatakan para murid untuk membuat wajah tiga kultivator Naschen Soul menjadi begitu gelap. Bahkan keluarga kecil, sekte kecil, dan kultivator independen memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga mereka semua berkumpul dan mulai berbicara. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba gelap dan lingkaran cahaya diam-diam muncul. Lingkaran cahaya melayang ke tengah langit, lalu membentang hingga 10 meter. 4 orang keluar dari sana. Orang di depan gemuk seperti bola dengan senyum di wajahnya, tetapi begitu dia muncul, semua kultivator Naschen Soul terbang ke udara dan dengan hormat berdiri di sisinya. Orang ini adalah utusan yang ditinggalkan di Shao, Lin Yi. Lin tertawa dan berkata, semua orang, aku di sini untuk membantu para utusan dari negara-negara kultivasi yang lebih tinggi membuka gerbang ke medan perang asing. Aku tidak akan mengacaukan hak kamu untuk masuk, jadi tolong yakinlah. 3 orang di belakang Lin adalah Punanzi, kultivator berambut putih dari sekte Piao Miao, dan kultivator kurus dari sekte Tian Dao. Ketiganya menemani Lin dan mendarat di tengah pembukaan. Semua kultivator Naschen Soul lainnya dengan cepat mengikuti dan berdiri di sisi mereka. Xin Hai mengambil kesempatan untuk berdiri di sebelah pria tua berambut putih dan mengirim beberapa transmisi suara. Pria tua berambut putih ini adalah pakar nomor 1 Piao Miao sekte, Sui Mei. Setelah dia mendengar pesan Xin Hai, dia dengan tenang mengangguk. Formasi menyala lagi dan 5 orang berjalan keluar. Saat kelima muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata kelima itu memerah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Dari mana mereka berasal? Semua orang segera mulai berbicara lagi. Setelah waktu yang lama, tidak ada yang bisa menemukannya keluar, jadi semua orang mulai menebak dari mana sekte ini berasal. Sui Mei, yang berdiri di samping Lin, tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan Utusan, lihatlah murid-murid dari sekte mayat ini, diisi dengan permusuhan. Aku mendengar bahwa mayat sekte memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid-murid mereka untuk menyatu dengan boneka mayat mereka. Aku kira kelima orang inilah yang disebut boneka manusia. Lin Yi mengangguk dan berkata, kelima orang itu memang boneka manusia. Pria kurus dari Tian Dao sekte itu melihat ke sekeliling dan mengerutkan kening ketika dia berkata, mengapa rekan sesama kultivator Ye di sini? Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte mayat tidak mengikuti aturan menjaga token di dalam lembah Jueming, sehingga mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah. Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, sekte mayat. Kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kepemilikan dan memulihkan mereka. Kultivasi. Berpikir tentang itu, Lin Yi tiba-tiba berbalik ke arah kultivator Naschen Soul Wu Fengfei dan berkata, Wu Fengfei juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka ke sekte lain, sehingga sekte tersebut diizinkan untuk memiliki 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang bisa kamu miliki. Kultivator Naschen Soul dari Wu Fengfei adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat Teng Huayuan. Teng Huayuan juga diam. Meskipun dia adalah ketua tamu, dia masih membayar mahal untuk mendapatkan token itu. Formasi menyala lagi. Tiba-tiba, hati Teng Huayuan berdetak kencang saat dia merasakan kutukan. Dia menatap formasi, menunggu Wang Lin muncul. Saat Wang Lin muncul, dia akan segera berteleportasi. Formasi bersinar dan 1 orang berjalan keluar. Teng Huayuan akan segera berteleportasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Furi meletus di dalam hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, tetapi murid Yayasan Foundation pendirian tahap awal dari Wu Fengfei. Wajah Teng Huayuan sangat suram.
Dengan tangan kanannya, dia menghancurkan selusin jiwa sebelum dia tenang. Saat murid itu muncul, dia dengan cepat berlari ke Teng Huayuan dan lelaki tua berjubah hitam itu. Dia berlutut ke tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan ketika dia berkata, "Mati, mereka semua mati. Bahkan saudara magang senior Wang Peng sudah mati. Aku jauh, jadi aku bisa melarikan diri." Pria tua berjubah hitam itu memandang murid itu. Dia tiba-tiba memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya dan berkata, "Jika mereka mati, kamu seharusnya bukan satu-satunya yang hidup." Dengan itu, kepala murid itu hancur seperti semangka. Angin lembut bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte menjadi diam saat mereka melihat ke arah orang tua itu. Tidak ada yang berani berbicara tentang Wu Feng Valley lagi. Tiba-tiba, lingkungan menjadi sunyi ketika formasi mulai bersinar lagi. Kali ini, sejumlah besar orang berjalan keluar. Mereka berjalan satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid-murid dari sekte Xuan Dao, tetapi dia masih dengan hati-hati melihat mereka. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di sebelah murid Xuan Dao sekte dan berkata, "Kamu akhirnya keluar." Dengan itu, tangannya meraih ke arah seorang pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu bersinar dingin. Saat tangan Teng Huayuan mengulurkan tangan, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara ketika beberapa orang berseru. "Itu dia. Dialah yang membunuh kakak magang senior. Dia mencuri token kita. Leluhur, itu dia. Aku juga melihat dia membunuh semua orang dari lembah Wu Feng." Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Di dalam lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan telah menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia, tetapi sekarang setelah orang tua mereka semua ada di sini, mereka menjadi berani. Teng Huayuan tidak berpikir bahwa Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itu sebabnya Wang Lin pergi. Wajahnya suram ketika dia berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat di mana kamu bisa lari." Tepat pada saat itu, jeritan datang dari Hi Huan Sek. Semua token yang ada di dalam lembah ada di tangannya. Dia memiliki setidaknya 5 token. Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator yang hadir mulai berbicara ketika mereka melihat pemuda itu. Bahkan Lin Yi menjadi tertarik saat dia melihat pemuda itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia terkekeh dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Teng Huayuan berteriak, "Rekan kultivator, orang ini membunuh cicit buyut aku, jadi kami memiliki dendam pribadi. Hari ini, aku akan membunuhnya dan aku tidak akan mengambil barang apapun di tubuhnya, tetapi jika ada yang berani menghalangiku, maka jangan salahkan aku karena menjadikanmu musuhku." Lin tiba-tiba tertawa. "Oke, tidak ada kultivator Zhao akan berani menghalangi. Aku ingin melihat apakah kamu, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Saat kata-kata Lin Yi keluar, semua orang tercengang. Meskipun tidak nyaman untuk membicarakannya, semua orang memiliki tebakan mereka sendiri tentang arti kata-kata itu. Teng Huayuan tidak berani sombong di hadapan Lin Yi, tapi dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena dia tidak dapat memahami arti dari kata-kata Lin Yi. Mata Pun Nanzi menyala ketika dia melihat pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia memandang pemuda itu, semakin akrab pemuda itu tampak, tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan siapa itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya pada tahap yayasan pendirian, jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Tidak hanya dia, tetapi semua kultivator Naschen Soul sangat bingung. Tepat pada saat itu, mata pemuda di udara menjadi dingin. Dia tidak takut sama sekali orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya dan aura besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin ketika serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua kultivator di sekitarnya, terutama para ahli dari sekte-sekte top, terkejut. Bahkan Teng Huayuan, yang akan teleport, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kultivasi pemuda telah meningkat dengan kecepatan tinggi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam hidup mereka. Tingkat kultivasi kaum muda berubah dari tahap awal foundation ke tahap pertengahan, kemudian ke tahap akhir. Itu dengan cepat meningkat ke formasi inti tahap awal, kemudian ke formasi inti tahap pertengahan, dan akhirnya formasi inti tahap akhir. Itu belum berakhir. Ketika dia mencapai tahap akhir formasi inti, riak tak terlihat mulai dari masa muda dan menyebar. Naschen Soul setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Lingkungan begitu sunyi, itu menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat tingkat kultivasi seseorang naik dari tahap awal foundation establishment ke tahap awal Naschen Soul. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik ke pertengahan tahap Naschen Soul. Hanya setelah dia mencapai tahap pertengahan Naschen Soul dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi dengan aura jahat, rambutnya bergerak aneh, dan dia menunjuk ke Teng Huayuan dan bertanya, "Apakah kamu berani bertarung dengan aku?"
Pada saat itu, untuk semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli. Bahkan kultivator Naschen Soul memiliki pandangan tidak percaya di mata mereka. Lin Yi mengusap dagunya yang gemuk. Dia samar-samar tersenyum ketika dia mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, anak nakal keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayah aku? Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5, aku percaya bahwa dukungannya tidak kecil. 1000 harta ilusi ini tidak biasa bahkan di kota ilusi. Aku ingat bahwa manik ini dibagi menjadi 3 peringkat, dari Naschen Soul to Soul Transformation. Semakin kuat manik-manik, semakin tinggi posisi orang itu. Wajah Teng Weiyuan sangat jelek saat dia melihat pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia dengan dingin mendengus dan berkata, Wang Lin, aku tidak percaya bahwa kamu berada di tahap Naschen Soul. Bagaimana kamu bisa memasuki lembah Jueming? Jika kamu berada di bawah tahap pemutus roh, tidak mungkin untuk masuk.